Dipermalukan Brighton, kans juara Arsenal semakin menipis. Barcelona kunci gelar La Liga. Paul Pogba menangis karena cedera lagi. Ratusan ultras AC Milan geruduk tempat latihan tim. Nazar Indra Syafri jika Indonesia raih medali emas sepak bola. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Arsenal dipermalukan Brighton and Hove Albion 3-0 di pekan ke-36 Liga Inggris. Bertanding di Emirates Stadium Sabtu, gol Julio Enciso, Dennis Undav, dan Parvis Estupinan memastikan kekalahan untuk tuan rumah. Atas kekalahan ini, The Gunners kian tertinggal dari Manchester City yang duduk di puncak klasemen Premier League dengan 85 angka. Arsenal sekarang terpaut 4 poin dari Man City. Sementara itu, City sukses menenggelamkan Everton dengan skor 3-0 di Goodison Park. Ilkay Gundogan tampil apik dengan memborong 2 gol di menit 37 dan menit 51. Sementara Erling Haaland menambah 1 gol. Hasil positif ini plus kekalahan yang diderita Arsenal membuat City hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan trofi Liga Inggris 2022-23. Di tanah Spanyol, Barcelona membungkam Espanyol 4-2 di pekan ke-34 La Liga, bertanding di RCDE Stadium Senin 15 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Barcelona dibuat oleh Robert Lewandowski yang mengemas brace, Alejandro Balde, serta Jules Koundé. Sedangkan 2 gol tuan rumah dicetak oleh Javi Puado dan Joselu. Kemenangan ini memastikan Blaugrana mengunci gelar juara La Liga musim ini. Mereka unggul 14 poin dari Real Madrid. Juventus tampil tangguh untuk membekuk Cremonese dalam laga pekan ke-35 Serie A 2022-23 Senin dini hari tadi. Skuad Massimiliano Allegri menang dengan skor 2-0 melalui gol Nicolo Fagioli di menit 55 dan oleh Gleison Bremer menit 79. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Juventus di peringkat 2 klasemen Liga Italia sementara. Bagi Cremonese, hasil ini membuat mereka kian terpuruk. Di laga lainnya, AS Roma tertahan 0-0 di kandang Bolonya pada laga lanjutan Liga Italia. Hasil ini membuat langkah Serigala Ibu Kota menembus zona Liga Champions semakin berat. Mereka tertinggal 6 poin dari sang rival sekota Lazio di batas zona Liga Champions. Pesta juara Barcelona di markas Espanyol diwarnai insiden yang kurang mengenakan. Saat pemain Barcelona merayakan gelar La Liga di tengah lapangan, terdapat sejumlah oknum pendukung Espanyol yang mulai menerobos masuk ke lapangan. Mereka hendak mendekati punggawa Los Gols. Hal itu membuat para pemain Barcelona lari terbirit-birit menuju ruang ganti. Sementara pihak keamanan dengan sigap menghalau para supporter Espanyol. Barcelona juara La Liga musim ini. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengaku merasakan hal yang luar biasa setelah meraih gelar La Liga pertamanya sebagai pelatih Blaugrana. Setelah sebelumnya mengoleksi 8 gelar sebagai pemain, ia menyebut gelar ini penting untuk program jangka panjang. Gelar La Liga ini berarti bahwa kami melakukan banyak hal yang sangat baik. Ini memberikan kami stabilitas meskipun kami masih memiliki urusan yang belum selesai di kompetisi Eropa. Presiden Barcelona Joan Laporta mengkonfirmasi rencana kedatangan Lionel Messi sesaat setelah klubnya memastikan gelar La Liga Spanyol. Hal itu disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membawa Leo Messi kembali ke Barcelona. Saya bisa mengatakan itu, kata Romano, menirukan kalimat Joan Laporta kepada media Gigantes. Malang betul nasib Paul Pogba. Tampil untuk kali pertama sebagai starter pada musim ini saat Juventus menjamu Cremonese Senin 15 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Dia hanya 20 menit di lapangan. Pasalnya Pogba harus meninggalkan lapangan dengan derayan air mata. Dia kembali mengalami cedera dan dipastikan harus kembali melupakan lapangan hijau untuk beberapa waktu ke depan.
Laporan dari RMC Sport menjelaskan, Pogba terpaksa ditarik keluar lebih awal karena cedera pada bagian depan paha sebelah kirinya. Gelar Liga Belanda kembali ke kota Rotterdam setelah Feyenoord menumpas Go Ahead Eagles dengan skor 3-0 Minggu 14 Mei malam di The Kuip. Kemenangan ini memastikan keunggulan poin mereka di Eredivisie tak lagi bisa dikejar oleh PSV Eindhoven. Ini merupakan gelar juara Liga Belanda yang ke-16 dan yang ke-10 semenjak berganti format menjadi Eredivisie pada musim 1956-57, menjadikan mereka klub tersukses ketiga di negeri kincir angin setelah Ajax dan PSV. Tidak seperti pria yang main loyo musim ini, tim wanita Chelsea justru tampil perkasa. Pada Minggu 14 Mei, Chelsea menjuarai Piala FA Wanita usai menekuk Manchester United dengan skor 1-0. Dalam laga di Stadion Wembley, gol sematawayang Chelsea dicetak oleh Sam Kerr. Ini menjadi gelar ketiga Chelsea di Piala FA Wanita secara beruntun. Ratusan ultras menyambangi tempat latihan AC Milan di Milanello hari ini menjelang pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions melawan rival satu kota Inter Milan. Dikutip laman Football Italia, ratusan fans yang bersenjatakan drum, spanduk, dan megafon bukan untuk demo, melainkan memberikan chant di hadapan Pioli dan pasukannya sebelum latihan tim dilaksanakan. Para fans Milan ini menyatakan mereka memberikan dukungan penuh kepada tim untuk membalikan situasi pada leg kedua. Pertandingan Liga Belanda antara Ajax dan Groningen Minggu dihentikan dan kemudian dibatalkan. Laga tuntas hanya selama 9 menit. Hal ini setelah kembang api 2 kali dilemparkan ke lapangan. Kericuhan ini terjadi sejak menit ke-6 ketika bom asap dilempar ke lapangan. Tak lama kemudian seorang supporter berlari ke lapangan dengan membawa spanduk yang menyerukan penggulingan Dewan Groningen, membuat wasit untuk mengeluarkan kedua tim dari lapangan. Setelah tim kembali, bom asap dilemparkan lagi, menyebabkan pertandingan dibatalkan. Pembatalan laga ini sejalan dengan pedoman baru sepak bola Belanda yang diajukan awal bulan lalu. Kapten Arsenal Martin Odegaard menilai bahwa saat ini sudah tak ada lagi harapan timnya bisa merengkuh gelar juara. Kekalahan dari Brighton ini membuat pejuang Arsenal menjadi juara Liga Inggris semakin berat. Di sisi lain, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa secara matematis timnya belum keluar dari perburuan gelar juara, namun dia juga realistis bahwa hal itu amat berat. Mikel Arteta meminta maaf kepada supporter Arsenal atas sikap timnya yang gampang menyerah di babak kedua ketika melawan Brighton. Hari ini kami harus meminta maaf kepada penggemar, terutama untuk performa kami yang kami tampilkan pada babak kedua. Menurut Arteta, dalam 45 menit awal, pasukannya masih bisa bersaing. Namun setelah jeda, semuanya berubah. Salah satu pemain Thailand U22 Songchai Tongcham bicara kurang ajar terhadap fans timnas Indonesia. Dalam sesi konferensi pers pasca laga Thailand melawan Myanmar, Songchai dengan beraninya bilang agar supporter Indonesia jangan datang di laga final. Kala menyampaikan pesan tersebut, Songchai bicara sembari tersenyum, menampilkan gestur meminta maaf kepada jurnalis Indonesia yang berada di ruangan konferensi pers. West Ham ingin David Moyes tetap menjadi manajer mereka musim depan. Moyes memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dan pembicaraan akan diadakan tentang rencananya untuk musim depan di akhir musim ini. Jika Moyes memutuskan untuk pergi, itu akan menjadi keputusannya. West Ham lebih suka dia bertahan, terutama jika mereka terhindar dari degradasi dan bertahan di Liga Premier. Kejadian tidak menyenangkan menimpa asisten pelatih Roma Salvatore Fotti karena 2 daun pintu mobilnya telah dicuri. Kejadian itu diyakini berlangsung selama pertandingan AS Roma melawan Bayer Leverkusen. Setelah laga usai, Salvatore Fotti yang akan meninggalkan Stadion Olimpico Roma untuk kembali ke hotel tempatnya menginap, mengetahui bahwa 2 daun pintu mobilnya telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal. Luciano Spalletti telah memberikan kode bakal tetap tangani Napoli. Ia menyebutkan pembicaraan dengan Aurelio De Laurentiis ke arah yang positif. Dalam pertemuan pada Jumat 12 Mei, dibahas untuk rencana klub dan perpanjangan kontrak. Meski demikian, ia tegaskan pembicaraan dengan peraih Scudetto musim ini berjalan dengan baik. Dikutip dari Football Italia, Luciano Spalletti mengatakan Napoli harus berani mengungkapkan detail untuk rencana klub di waktu yang tepat.
Achraf Hakimi telah dikritik musim ini di PSG dan dilaporkan ingin kembali ke Madrid, rumahnya dan tempat ia dibesarkan hingga ia melakukan lompatan ke sepak bola profesional. Pemain internasional Maroko, semifinalis Piala Dunia di Qatar, memiliki kontrak hingga 2026. Jadi tidak mungkin membayangkan skenario di mana dia meninggalkan Paris, terutama mengingat betapa sulitnya bernegosiasi dengan pemilik asal Qatar untuk mendapatkan bintang mereka. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menghargai keputusan Sergio Busquets untuk meninggalkan klub pada musim panas nanti. Saya menghormati keputusan Busquets dan mendoakan yang terbaik untuknya. Busquets adalah pemain paling cerdas yang pernah bermain bersama saya. Dia 10 dalam segala hal, spektakuler. Xavi berharap gelandang-gelandang Barca seperti Gavi dan Pedri bisa menjadi penerusnya. Sebuah dukungan diberikan Carlo Tevez kepada Alejandro Garnacho. Ia percaya sang junior bisa menjadi pemain yang bagus untuk Manchester United. Menurut Tevez, Garnacho adalah pemain dengan talenta yang istimewa, karena menurutnya tidak ada pemain muda biasa yang mampu menembus tim utama MU di usia 18 tahun seperti dirinya. Tevez menilai sang pemuda telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi pemain krusial di masa depan. Chelsea lagi bapuk banget musim ini. Frank Lampard optimis timnya bangkit musim depan dan membujuk pemain-pemain untuk bergabung ke London Biru. Musim depan Chelsea diprediksi bakal merekrut pemain-pemain anyar demi bisa kembali bersaing dalam perebutan juara. Dan Lampard meyakinkan pemain manapun untuk tidak ragu ketika nantinya bergabung ke Chelsea. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menegaskan kembali bahwa dia percaya pada kemampuan dan pengalaman David De Gea. Ten Hag tidak pernah mempertimbangkan untuk mencoret namanya dari line up terlepas beberapa kesalahannya musim ini yang membuat timnya kehilangan poin krusial. Terkait dengan kontraknya, MU dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak baru kepadanya, tetapi tidak akan ada jaminan menit bermain reguler. Kim Min-hae adalah nama yang telah dikaitkan baru-baru ini untuk menambah lubang di lini belakang Manchester United. Pria Napoli itu menikmati musim yang luar biasa dengan United jelas menunjukkan minat pada bek asal Korea Selatan itu. Update terbaru rumor transfer yang berkembang ini datang dari Perancis, yaitu Foot Mercato. Mereka menyatakan bahwa MU telah membuka pembicaraan untuk merekrut bek tengah berusia 26 tahun itu. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri punya nazar jika juara SEA Games 2023. Jadi nazar itu tidak boleh macam-macam. Kalau Timnas juara tentu saya akan bersyukur dan saya ada niat umrah nanti ke Mekah. Katanya usai pertandingan semifinal melawan Vietnam Sabtu 13 Mei 2023. Nazar itu akan dilakukan Indra apabila Indonesia menang atas Thailand dalam laga final SEA Games 2023 Selasa 16 Mei besok. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!